Baik teman-teman, selamat datang kembali. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas analisa saham harian ya. Untuk periode hari ini tanggal 10 Agustus, hari Selasa ya, tahun baru Islam ya. Tanggalannya sebenarnya sih harusnya merah, tapi pemerintah memutuskan untuk menggeser ya. Istilahnya tanggal merahnya digeser tapi perayaannya masih tetap sama ya. Jadi bursanya besok libur tapi hari ini buka ya. Jadi saya bahas untuk analisa saham hari ini 10 Agustus 2021. Waktu saya bahas ini waktu 1.02 waktu Indonesia bagian barat ya, sesi 1 break ya. Jadi berlaku juga sampai hari Rabu ya, 11 Agustus 2021. Jadi biasanya analisa saham harian itu untuk 1-2 hari ya, saya akan update setiap harinya, setiap bursa buka. Jadi ini bagian kedua. Yang mau nonton bagian pertama jangan lupa nonton ya. Linknya ada di video deskripsi di bawah ini ya. Kemudian yang mau nonton juga analisa saham mingguan, kalau misalnya kalau nggak ngikutin setiap hari ya, mungkin bisa nonton analisa saham mingguan lebih baik ya. Jadi di sana ada support resistennya untuk weekly chartnya ya, kira-kira bisa dijadikan acuan. Kira-kira kalau saya beli supportnya di mana ya, supaya saya tahu kalau misalnya turun di bawah supportnya ya saya jual dulu seperti itu ya. Jadi itu di analisa saham mingguan. Jangan lupa cek di playlistnya ya. Linknya ada di video deskripsi di bawah ini ya untuk analisa saham mingguan kalau mau ya, yang berminat. Jadi saya akan bahas langsung untuk analisa saham harian ya untuk hari ini ya. Hoki ya. Jadi hoki ini sepertinya saya sudah bahas sebelumnya ya. Sebentar saya cek ya. Terakhir untuk saham hoki sudah saya bahas di analisa saham mingguan ya. Jadi linknya ada di video deskripsi di bawah ini ya. Analisa saham minggu ini 9 Agustus sampai dengan 13 Agustus untuk hoki ya. Jadi yang rajin menonton, mencatat, dan tentu saja buy ya, harusnya sudah buy hoki ya. Karena saya sebutkan kalau dia sudah berhasil naik ke atas 200 dan 208 ya, silahkan mulai buy boleh ya. Buy-nya bertahap aja. Jadi kalau kita di sini yang sudah punya ya pasang aja trading stopnya di 200 dan 188 maksimum ya stop lossnya ya. Ya, kalau mau buy sekarang boleh nggak Mas Nar? Boleh ya. Buy sekarang boleh, buy yang bertahap, pasang stop lossnya di 200 dan 188 maksimum ya. Jadi nanti kalau naik lagi ke atas 214 tambah lagi, kemudian target price-nya adalah 228, itu target price terdekatnya. Kalau mau tambah lagi antara 214 dan 228, mungkin bisa tambah di 220 ya. Ini saya tambahin garisnya 220 untuk hoki ya. Jadi hari ini rebound, volumenya lumayan ya, dia naik ya. Sebelumnya memang dia downtrend, kemudian dia ini cenderung sideways ya di sini ya. Kemudian hari ini dia sudah breakout ke atas 208. Jadi yang mau buy silakan ya, tapi buy-nya bertahap aja, jangan terlalu agresif ya. Itu untuk hoki ya. Karena kalau kita tarik di sini ya, Fibonacci retracement-nya untuk hoki ya, dari sini ke sini ya, ke titik swing high-nya di sini ya. Nah, kita lihat di sini dia masih di bawahnya Fibonacci retracement 61,8% ya. Jadi sebenarnya hoki ini masih cenderung downtrend ya, memang benar ya, masih risiko walaupun hari ini rebound ya. Jadi belinya bertahap aja, santai aja. Buy sekarang pasang stop loss-nya di 200 dan 188. Nanti naik lagi ke atas 214, tambah lagi, naik lagi ke atas ini kan Fibonacci retracement 61,8% di area 222. Jadi garis-garisnya sudah saya berikan di 220 ya. Jadi ikutin aja garis merah yang sudah saya berikan. Naik lagi ke atas 220, tambah lagi, naik lagi ke atas 228, tambah lagi. Target price berikutnya adalah 244 dan 260 ya kurang lebih ya. Jadi garis-garis merah ini kok banyak sekali Pak Sunar. Itu untuk average up atau tambah lagi atau buy up istilahnya ya. Jadi kalau naik lagi, tambah lagi, naik lagi, tambah lagi, dan seterusnya. Jadi belinya bertahap aja, nggak perlu terlalu buru-buru ya. Memang ciri khasnya hoki ya, kalau kita perhatikan ya, naik satu candle hijau, dia koreksi berhari-hari. Ini sebel banget ya kalau gini ya. Naik satu hari, koreksi berhari-hari ya. Jadi kalau misalnya beli sekarang, jangan bilang apa yang dikatakan Mas Sunar boleh buy, tapi berikutnya koreksi ya. Memang kadang-kadang memang seperti ini ya untuk hoki ya, kenyataannya ya. Naik satu hari koreksi berhari-hari, naik satu hari koreksi berhari-hari. Tapi kalau kita lihat di sini swing low yang pertama ini dan yang kedua, apalagi yang ketiga ini, dia yang kedua ini sudah lebih tinggi daripada yang pertama ya. Di sini ada swing low juga ya. Ya ini kurang lebih sama ya levelnya ya. Walaupun ini lebih tinggi yang ini ya. Ini swing low-nya juga lebih tinggi ya. Jadi sudah mulai uptrend lah ya. Tapi masih belum pasti ya karena masih di bawahnya Fibonacci retracement 61,8%. Jadi boleh dikatakan masih downtrend sih memang ya, walaupun dia sudah mulai up di sini ya. Belinya bertahap aja ya, jadi jangan terlalu agresif. Nanti kalau naik lagi ke atas 220 boleh tambah lagi, naik lagi ke atas 228 tambah lagi dan seterusnya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk hoki ya, mudah-mudahan dia lancar. Berikutnya untuk WH ya, WH transportasi ya. Di sini
kita lihat dia sudah berhasil breakout ya untuk WH ya. Saya kurang tahu apakah ada aksi korporasi atau gimana kok tiba-tiba dia naik ya. Memang terus terang aja saya belum ada kabar sih. Katanya sih yang terakhir jasa pengiriman terakhir dia mulai naik tinggi ya seperti itu ya. Jadi kalau kita coba analisa pakai Fibonacci extension ya di sini ya. Fibonacci extension dari sini pertama, kemudian kedua di sini ya. Jadi di sini Fibonacci extensionnya untuk 1,8% di angka kurang lebih 160 ya. Yang sudah punya Pak Sunar kira-kira bagaimana, pasang aja trailing stopnya menggunakan acuan ini ya, Fibonacci extension level ya, pasang aja di 150 dan 140 ya kurang lebih ya. Itu pasang trailing stopnya di sana bagi yang sudah punya. Kalau bagi yang mau buy Pak Sunar, kalau buy on weakness ya saran saya masih tunggu aja sekitar area 100 sampai dengan 110 lah ya. Intinya kalau dia koreksi, tunggu kalau dia berhasil rebound atau mantul ke atas 110 buy ya. Kemudian kalau naik lagi ke atas 120 tambah lagi dan seterusnya. 120 kemudian 130 tambah lagi ya. Jadi belinya bertahap aja, itu untuk yang buy on weakness ya kalau dia koreksi ya. Nah, kalau buy sekarang Pak Sunar, buy high sell higher bagaimana? Kalau yang mau buy high sell higher boleh-boleh saja, tapi tentu saja saya sebutkan ya, resikonya tinggi ya. Jadi jangan sampai nanti menyalahkan orang lain. Di sini dia tidak ada aktivitas sama sekali ya. Tiba-tiba dia mulai ada aktivitas, volumenya meningkat, harga sahamnya meningkat. Ini juga setelah dia naik tinggi, dia volumenya besoknya tenggelam ya. Jadi hati-hati aja, memang hari ini volumenya naik, harganya naik tinggi, melambung ya. Saya nggak tahu apakah ada aksi korporasi atau akuisisi dan sebagainya. Nanti dicek beritanya seperti itu ya. Jadi belinya kalau mau buy high sell higher, naik ke atas 160 buy. Berikutnya kalau naik lagi ke atas berapa Pak Sunar? Saya beri kelipatan 10 aja. Naik ke atas 170 tambah lagi, naik lagi ke atas 180 tambah lagi. Jadi mulai dari 160 ya kalau mau buy high sell higher ya. Naik ke atas 160 silakan buy. Kemudian naik lagi ke atas 170 tambah lagi dan seterusnya ya. Jadi mudah banget ya, tinggal ikutin aja itu yang mau buy high sell higher. Kalau yang mau buy sekarang, menurut saya sih tanggung ya. Kalian kalau dia berhasil breakout ke atas 160 ya. Gitu ya. Bukan saya menyesatkan, enggak ya, saya nggak pernah menyesatkan orang lain. Memang strategi untuk trading ya ataupun investasi secara teknikal itu ada dua strategi. Yang pertama adalah buy low sell high. Kita beli di bawah, jualnya di atas. Yang kedua strateginya adalah buy high, sell higher. Artinya kita belinya di atas ya, tapi nggak sampai pucuk ya. Terus kita sell-nya higher, yang lebih tinggi lagi kita jual di atas lebih tinggi lagi ya. Jadi kalau semuanya buy low sell high, nanti yang buy high sell higher, maaf maksud saya kalau semuanya buy low sell high ya, nanti yang buy high kita siapa? Ya tentu saja mereka yang buy high sell higher ya. Ceritanya seperti itu. Jadi nggak semuanya harus buy low sell high ya. Kalau nggak berani ya tunggu koreksi aja di area sekitar yang saya kotain ya. Kalau dikasih ya. Kalau nggak dikasih ya silahkan buy high sell higher, buy-nya bertahap aja. Gitu ya. Kalau dia berhasil breakout. Karena sebelumnya walaupun dia naik tinggi di sini ya, besoknya dia masih bisa naik tinggi lagi ya. Walaupun dia kenyataannya Pak Sunar tenggelam juga gitu. Ya koreksi wajar aja setelah naik tinggi ya. Ya memang fluktuasinya seperti itu ciri khasnya ya. Jadi kalau mau berani resiko buy high sell higher silakan. Kalau nggak berani ya tunggu buy on weakness, atau kalau nggak berani lagi ya beli saham yang lainnya, atau nyicil aja ya, belinya bertahap ya seperti itu. Berikutnya untuk IRA. Di IRA ini gimana maksudnya? Ini sepertinya mau membentuk formasi double top ya, kurang lebih ya. Ini kan kelihatan ya. Ya tapi kalau formasi double top itu biasanya untuk reversal ya. Tapi juga bisa continuation bisa, tapi dia harus breakout ke atas 2250. Kalau pakai chart pattern dia biasanya belinya tunggu konfirmasi chart patternnya terbentuk ya. Jadi kalau double top ya, kalau dia continuation ke atas ya kita tunggunya banyak kalau berhasil breakout ke atas topnya ya. Jadi kalau dia belum berhasil breakout ya ada kemungkinan dia cenderung ke bawah ya, karena biasanya double top itu patternnya untuk reversal atau membalikan arah ke bawah ya. Seperti itu ya. Tapi nggak selalu ya. Jadi kalau kita lihat di sini, ini garis-garisnya sudah saya berikan ya. Sebelumnya saya sudah sarankan buy on weakness di area sekitar ini ya, 1900 sampai 1970. Jadi yang rajin nonton mencatat dan buy ya. Harusnya naik ke atas 1970 boleh buy, buy-nya bertahap ya. Naik ke atas 2070 tambah lagi, naik ke atas 2180 tambah lagi. Ini 2250 swing high yang sebelumnya ya. Naik ke atas 2250 tambah lagi dan seterusnya.
Jadi belinya bertahap aja sesuai dengan garis-garis yang sudah saya berikan ya. Yang sudah punya pasang aja trailing stopnya mulai dari 1970 sampai dengan maksimum di 1885 ya. Gitu ya. Kalau misalnya baik sekarang pasang aja stop lossnya di 1970 dan 1900. Kalau 1970 terlalu dekat Pak Sunar ya, pasang aja di 1900 ya stop lossnya ya. Kemudian dia kalau naik lagi ke atas 2070 silakan tambah lagi, naik lagi ke atas 2180 tambah lagi, breakout ke atas 2250, maka kemungkinan besar target price berikutnya adalah di area sekitar 2450 sampai dengan 2470 ya. Ini adalah area Fibonacci retracement 50%. Kalau dia berhasil naik lagi ke atas 2470, target price berikutnya adalah 2670 dan 2960 ya, di area Fibonacci retracement 38,2%. Jadi secara keseluruhan memang cenderung sideways ya. Di sini sidewaysnya di antara range-nya kurang lebih di antara sekitar 1800 sampai dengan 2300-an lah ya. 2250 di sini ya. Nah, jadi belinya bertahap aja, jangan terlalu agresif tapi jangan terlalu takut-takut juga ya. Ya kurang lebih seperti itu untuk IRA. Berikutnya untuk ADMG ya. Jadi ADMG bagaimana Pak Sunar? Sepertinya ADMG ini sudah lama banget ya, saya nggak pernah bahas ya. Atau belum pernah saya bahas ya ADMG ya? Iya, belum pernah saya bahas. Jadi bentar saya cek ulang ya. Iya, belum pernah saya bahas untuk ADMG ya. Jadi kalau kita perhatikan di sini ya, ini adalah area resistance sebelumnya ya. Jadi kita coba gambarkan di sini ya. Ini sebelumnya lagi di atasnya dia pernah sampai 284. Nah, ini sebelumnya swing high-nya di sini ya. Terus dia gagal, dia koreksi ya 214. Nah, seperti itu ya. Jadi saya coba dulu tarik garis Fibonacci extensionnya ya. Saya mulai dari area ini aja ya. Ini Fibonacci extension ya. Saya tarik dari swing low yang ini aja ya, yang sebelah kanan ya. Sebenarnya boleh aja pakai swing low yang ini, tapi saya lebih cenderung suka yang kanan ini ya. Dari sini naik ke sini terus extensionnya ke sini ya, ke garisnya yang pertama ini ya. Jadi kalau kita lihat di sini, ini untuk Fibonacci extensionnya, kalau dia berhasil breakout ke atasnya ini ya 284 ya, maka target price berikutnya adalah 320 dan 380 ya. Ini saya kasih angka-angkanya 320 kurang lebih, dan di sini 380. Jadi dia intinya dalam 1-2 minggu ini dia akan mencoba untuk breakout ke atas 284. Kalau yang sudah punya ya pasang aja trailing stopnya di area sini ya. 248 ya, mulai 248 lah ya, paling dekat ya, itu paling dekat banget. Pasang di 248 dan di area ini ya 236 ya, pasang aja di sana. Itu pasang trailing stopnya ya, kalau belum pasang ya 248 dan 236. Jadi yang sudah punya seperti itu ya kalau belum pasang ya. Kemudian Pak Sunar, kalau mau buy on weakness sekarang boleh nggak Pak Sunar? Kalau mau buy sekarang sih boleh aja, asalkan pasang stop lossnya di 248 dan 236. Buy-nya bertahap aja ya. Nanti kalau dia naik lagi ke atas 270 tambah lagi, naik lagi ke atas 284 tambah lagi ya. Target price berikutnya adalah 320. Kalau dia berhasil naik ke atas 320, target price berikutnya adalah 380 ya. ADMG kenapa naik lagi ya? Terakhir sih kinerjanya lumayan memuaskan katanya gitu ya. Akhirnya dia berhasil laba ya, kalau nggak salah kuartal satunya dia laba ya, sebelumnya dia kan rugi. Tapi nggak tahu tengah semester sudah keluar atau belum laporan keuangannya. Jadi kita kalau fokus di teknikalnya ya kurang lebih garis-garisnya seperti yang saya gambarkan ini ya, tinggal ikutin aja, pasang trailing stop dan stop loss ya, jadi pasang aja automatic order. Ini kurang lebih cukup untuk ADMG. Berikutnya untuk Aldo ya. Jadi Aldo ini memang sudah lama banget gak saya bahas ya. Ini area buy on weakness yang saya sebutkan sebelumnya ya untuk Aldo ya. Nah, di sini kita lihat terakhir kurang lebih di area 735 lah ya. Gitu ya. Nah, hari ini sudah berhasil naik ke atas 735 Pak Sunar. Boleh buy nggak? Yang sudah punya, kalau mau buy boleh-boleh saja. Nah, jadi jangan lupa pasang stop lossnya di 735 dan 685. Itu untuk Aldo ya. Masih peluang naik nggak Pak Sunar? Masih ya. Target price berikutnya adalah ini garis-garisnya sudah saya pernah berikan sebelumnya ya, 850, 900 dan seterusnya ya. Jadi kalau mau tambah lagi nanti tunggu kalau dia berhasil naik lagi ke atas 765 ya, swing high-nya kemarin ya, high-nya kemarin ya. Jadi swing high di sini ada high-nya kemarin di 765, naik lagi ke atas 765 tambah lagi ya,
kemudian naik lagi ke atas 820, tambah lagi, naik lagi ke atas 850, tambah lagi, dan seterusnya. Ini adalah sideways area sebelumnya ya. Jadi kalau dia berhasil naik ke atas 765 ya, di sini ya, kemungkinan besar dia mencapai target minimal ya, di target price-nya sekitar area ini ya, resistennya 955 ya. Jadi belinya bertahap aja, jangan terlalu takut-takut, tapi jangan terlalu agresif juga ya. Memang volumenya kadang-kadang bisa tenggelam ya. Setelah ini sebelumnya ya, naik tinggi, terus kemudian beberapa hari ke depan dia volumenya cenderung turun, harganya cenderung turun ya. Jadi belinya bertahap aja, jangan terlalu agresif, tapi jangan terlalu takut-takut ya. Bertahap aja, naik lagi, tambah lagi, naik lagi, tambah lagi ya. Semoga dia sampai target 955 ya, lumayan ya. Kalau beli sekarang 745 ke 955 ya, profitnya masih luar biasa ya. Kalau lebih seperti itu. Berikutnya kota. Di kota ini memang belum saya bahas ya, karena dia belum breakout ke atas 194 ya. Karena saya sebelumnya lagi tunggu 194 ya. Minimal sebenarnya sih paling aman ya, paling aman ya. Itu paling cepat banget kalau mau spekulasi buy kota, ya paling nggak tunggu kalau dia naik ke atas 222. Karena dia sebelumnya masih cenderung downtrend ya. Ini downtrendnya masih cukup kuat ya. Walaupun dia sudah naik mulai rebound ya. Tapi dia masih di bawahnya Fibonacci retracement 61,8% ya, yang saya ukur dari sini ya. Jadi semua saham kalau koreksinya jauh di bawah 61,8%, sebenarnya kalau dia rebound, tapi masih di bawahnya Fibonacci retracement 61,8% yang saya garis tebal ini ya, 420, dia masih kecenderungan masih ke bawah ya, entah itu sideways atau gimana. Jadi kalau mau buy, minim lah tunggu kalau naik ke atas 222 kita buy. Mau buy sekarang boleh nggak Mas Sunar? Boleh-boleh saja. Bagi yang sudah punya juga sama ya. Kalau sudah punya pasang aja stopnya di 173 dan 148 stop lossnya maksimumnya ya. Yang sudah punya juga sama, pasang aja stop lossnya di 173 dan 148. Kalau mau buy sekarang juga sama ya, pasangnya di sana. Kemudian naik lagi ke atas 9194, tambah lagi, naik ke atas 222. Jangan ragu-ragu untuk tambah lagi ya. Target price berikutnya adalah 264 dan 300. Kalau dia berhasil naik ke atas 300 ya, kemungkinan besar dia akan berusaha untuk breakout ke atas 420 ya. Dengan target berikutnya di 500 dan 575. 575 adalah Fibonacci retracement 38,2%. Jadi kalau kita perhatikan, ini downtrendnya sudah berminggu-minggu ya, turun dalam ya. Kemudian rebound. Nah ini ada koreksi Pak Sunar. Sebenarnya sih koreksinya cukup wajar, asalkan pasang stop lossnya sesuai dengan garis-garis yang saya berikan. Kalau mau buy, spekulasi buy, mendingan minim tunggu naik ke atas 222 ya. Kalau mau buy sekarang ya nggak ngelarang sih, asalkan pasang stop lossnya di 173, tapi jangan terlalu banyak ya. Nanti naik lagi ke atas 194, tambah lagi dan seterusnya. Jadi peluang naiknya masih cukup ada nggak Mas Sunar? Ya, lumayan ada ya, karena di sini stokastiknya sudah mulai golden cross juga ya weekly-nya. Walaupun yang di daily-nya di sini dia di area overbought ya. Tapi kalau kita perhatikan, walaupun dia di area overbought ya, sebelumnya kan dia memang dalam kondisi strong downtrend ya, seperti itu ya. Bisa saja nanti terbentuk divergence ya. Bisa saja kalau ini naik lagi dia bisa turun lagi, bisa ya. Tapi kita fokusnya di pergerakan harganya ya, bukan di indikatornya ya, seperti itu ya. Karena saya lebih kecenderungan fokusnya di price action-nya ya. Garis-garisnya aja yang yang sudah saya berikan, tinggal ikutin aja, naik lagi, tambah lagi, dan seterusnya ya. Sambil pasang trailing stop dan stop loss. Oke, berikutnya untuk JAST Nita Telekomindo ya. Jadi sebenarnya JAST ini terakhir saya bahas di tanggal 2 Agustus ya. Waktu itu 2 Agustus JAST, sebentar saya lihatkan yang di sini ya. Dia kan naiknya lumayan tinggi. Nah ini garis-garisnya sudah saya berikan. Memang sebelumnya saya sebutkan buy on weakness di area 167 sampai 178. Nah kalau nggak dikasih Pak Sunar, sebenarnya kalau mau buy on weakness sekarang boleh nggak? Kalau kita lihat di sini, walaupun dia koreksi ya, sepertinya ini 196 terjaga dengan baik ya. Jadi kalau mau buy sekarang boleh aja, tapi jangan terlalu banyak ya. Pasang stop lossnya di 196 dan 187. Kemudian kalau mau tambah lagi, tunggu kalau dia berhasil naik ke atas 234 ya, tambah lagi ya. Naik ke atas 234, tambah lagi. Target price berikutnya adalah 254, 282, dan 308 ya. Garis-garisnya sudah saya kasih ya. Ini garis-garisnya dari mana Pak Sentar ini ya sebelumnya ya. 282, terus ini 254 ya. Jadi belinya bertahap aja, jangan terlalu agresif. Memang uptrendnya masih cenderung bagus ya. Tetap aja ikutin garis-garisnya sudah saya berikan sebelumnya ya. Jadi kalau naik lagi, tambah lagi, naik lagi, tambah lagi ya. Memang trading saham seperti itu ya. Dalam arti seperti ini. Pak Suntar, ini sebelumnya saya sudah buy semua 234 pas seperti yang Pak Suntar katakan ya, kena ya. Kalau nggak percaya silakan baca ya di analisa saham
di 2 Agustus ya. Ini garis-garisnya sudah saya berikan 234 sudah kena ya. Jadi harusnya sudah pasang trailing stop ya. Kalau mau mulai lagi ya silakan, mau buy sekarang boleh ya, tapi bertahap aja. Nanti naik lagi atas 234 kita tambah lagi. Target berikutnya adalah 254, 282 dan 308. Kurang lebih seperti itu ya. Ada kemungkinan breakout nggak Mas Sunar? Kemungkinan breakout ada ya. Kalau breakout dari 308 ya, dia bisa naik tinggi nggak Mas Sunar? Oh bisa aja ya. Ya kita lihat lah. Nggak pasti juga ya. Ya kalau misalnya dia berhasil lanjut terus, ini bisa sampai 2 kali lipatnya lebih ya, multi bagger ya. Jadi bisa sampai 735 lah ya kalau dia berhasil breakout ke atas 308. Cuma garis-garisnya saya kasih sekalian aja ya. Kalau misalnya penasaran Pak Sunar kira-kira berikutnya di mana, 438, berikutnya lagi di area ini ya, 620. Kalau tengah-tengahnya antara 438 dan 620, kalau masang tarik garisnya di mana ya, pasti yang ini ya. Ini low-nya yang kurang lebih candle 3 candle di sini ya, low-nya di sini di 500-an ya. Jadi ini kalau diibaratkan nanti misalnya dia membentuk rounding bottom ya, ini kalau rounding bottom ya. Jadi kalau kita ukur ketinggiannya ya, ketinggian dari patternnya ya, misalnya kalau benar-benar terbentuk ya, maka kita ukur kedalamannya di sini ya, kurang lebih ketinggian patternnya ya. Dan terus kita pasangkan ke atasnya. Kalau dia breakout ya, pasangkan di sini. Bentar saya copy and paste saja ya, seperti supaya enak ya. Ini saya copy paste ya. Nah kurang lebih targetnya sekitar area 735 ya, ya agak ke atas sedikit ya, tapi saya ambil yang paling optimal aja ya, kurang lebih ya 735 lah kalau dia berhasil breakout ke atas 308. Jadi sejauh ini uptrendnya sebenarnya sih masih cukup bagus, asal pasang aja trailing stop ya. Belinya bertahap aja, jangan terlalu banyak ya, karena dia volumenya baru mulai pertengahan Juli aja mulai aktif kembali ya. Kalau dia nggak aktif, dia cenderung lesu seperti itu ya. Jadi itu kurang lebih untuk just. Berikutnya tuh KEF. Oke, KEF dia masih cenderung downtrend ya, masih sama ya. Pak Sunar belinya kapan? Ini adalah area buy on weakness yang saya sudah sebutkan sebelumnya ya, 2590 sampai dengan 2700. Artinya kalau buy on weakness itu ya, kita tunggu kalau dia sudah berhasil naik ke atas 2700 ya. Bukan berarti turun pada 2700 langsung buy, enggak ya. Tunggu ya, jadi belinya tunggu aja. Kalau dia naik ke atas 2700 tunggu ya, kita buy ya. Kalau sekarang sih masih belum buy ya. Kalau sudah punya ya pasang aja stop lossnya di 2450 dan 2410 ya, yang sudah punya. Nah apalagi kalau kita lihat di sini dia masih di bawahnya Fibonacci retracement 61,8% ya, di bawahnya 3220. Sebelumnya dia sempat breakout kemudian turun lagi ya. Jadi kalau mau buy ya, paling awal ya tunggu kalau dia naik ke atas 2700, buy-nya jangan terlalu banyak, bertahap aja. Naik ke atas 2910 tambah lagi, naik lagi ke atas 3070 tambah lagi dan seterusnya. Jadi intinya ikutin aja garis-garis merah yang saya sudah berikan ya. Jangan terlalu banyak ya, jangan terlalu agresif, tenang aja, santai aja. Nggak mungkin ketinggalan kok. Kalau dia tipe-tipe seperti KAEF, INAF ya, IRA ya, kalau kita beli masuk ya, masuknya jangan terlalu langsung agresif banyak-banyak. Kita bertahap aja, santai aja. Dia kalau naiknya juga berhari-hari ya, bisa berminggu-minggu dan berbulan-bulan ya. Tapi kalau turun atau sideways, ciri khasnya KEF ya, kalau sideways atau turun ya, dia turunnya juga bisa lama ya, berhari-hari, berminggu-minggu dan berbulan-bulan ya. Jadi kalau naik ya, jangan terlalu agresif lah, santai aja. Nanti kalau naik lagi tambah lagi, naik lagi tambah lagi ya, seperti itu ya. Kurang lebih cukup ya untuk analisa saham hari ini untuk tanggal 10 Agustus ya. Hari ini hari Selasa, besok libur. Jadi lusa ya hari Kamis ya, 12 Agustus ya. Yang barusan join jangan lupa untuk subscribe, jangan lupa juga untuk like, nyalakan lonceng notifikasinya dari YouTube ya, untuk subscribe. Kemudian kalau ada komentar atau saran silakan komentar ya, juga bantu saran lah ya. Ya paling nggak ya say thank you atau something ya tulis saja thank you atau terima kasih dan sebagainya, karena semakin banyak komentar biasanya bantu menaikkan rating videonya sih ya, selain di like ya, jangan lupa di like juga ya. Kenapa kok Pak Sunar butuh ratingnya naik ya? Ya kalau ratingnya naik makin banyak yang view ya, ya mudah-mudahan makin membawa berkat ya, karena makin banyak yang beli, jadi makin mengangkat harganya ya. Bukan saya jadi pom-pomer gitu ya, atau influencer pom-pom gitu, enggak ya. Ya mudah-mudahan aja makin banyak yang profit ya dengan analisa saham saya ya. Lagi pula saya kan nggak terlalu pom-pom satu saham doang gitu ya, di pom-pom berulang-ulang gitu supaya naik, enggak. Saya kan menyediakan beberapa pilihan juga ya analisa saham ya. Jangan lupa juga cek analisa saham mingguan ya, playlistnya ada di link deskripsi di bawah ini.
Kurang lebih sekian. Salam sehat selalu, damai dan sejahtera selalu ya. Saya doakan selalu. Amin ya. Terima kasih.